Hai, tahu nggak sih kenapa roket air bisa terbang? Penasaran kan? Yuk simak video penjelasan berikut ini. Roket air dalam hukum Bernoulli. Roket air adalah permainan sederhana yang dapat meluncur jauh dan tinggi menggunakan air sebagai bahan bakar dan tekanan udara sebagai gaya dorong yang menekan air tersebut. Alat ini cukup terkenal loh di kalangan komunitas pecinta ilmu pengetahuan serta sering digunakan dalam kompetisi atau perlombaan pada berbagai kriteria perlombaan. Roket air dapat dibuat dengan bahan-bahan yang mudah loh, seperti botol minuman soda dan kardus. Biasanya botol bersoda paling sering digunakan karena sifatnya yang kuat dan elastis. Mekanisme peluncuran roket air. Pertama, pilih tempat yang luas seperti lapangan bola ataupun lapangan basket. Isi botol dengan air kira-kira sepertiga dari total isi botol. Pasang nozzle dan tutup dengan penutup botol yang telah dilubangi. Kemudian pasang nozzle dengan sedikit menekannya ke dalam kopler ya. Lalu kunci nozzle dengan menggerakkan bagian kopler yang telah ditarik ke atas tadi. Langkah selanjutnya adalah mengatur sudut kemiringan roket dengan menggerakkan pipa utama peluncur. Pasang selang pompa pada bunglon dan beri tekanan udara dengan cara menekan pompa beberapa kali. Jika udara telah masuk ke dalam roket, maka akan terlihat gelembung-gelembung yang berada dalam roket. Lalu, untuk meluncurkan roket, kita hanya cukup menekan handle rem sepeda. Cara kerja roket air. Pertama, udara tekan yang ditambahkan akan menciptakan sebuah gelembung yang mengambang di atas air dan kemudian menekankan volume udara di bagian atas botol. Kedua, botol akan dilepaskan dari pompa. Kemudian ketiga, air didorong keluar nozzle oleh udara terkompresi. Keempat, botol bergerak menjauh dari air karena mengikuti hukum Newton ketiga. Sebagian botol diisi air dan disegel. Kemudian botol akan bertekanan dengan gas. Biasanya, udara dikompresi dari sebuah pompa sepeda, kompresor udara, atau silinder sampai dengan 125 PSI. Namun, terkadang bisa juga berasal dari CO2 atau nitrogen dari sebuah silinder. Air dan gas yang digunakan dalam kombinasi menyediakan sarana untuk menyimpan energi potensial yang mampat. Kemudian air akan meningkatkan fraksi massa dan memberikan momentum yang lebih besar ketika dikeluarkan dari nozzle roket. Rumus pertama, Y sebagai berat jenis sama dengan massa dikali gravitasi per volume sama dengan massa per volume dikali gravitasi sama dengan Rho dikali gravitasi dengan satuan kilogram per meter kuadrat kali sekon kuadrat. Rumus kedua, fluida dinamis dalam pipa horizontal. H1 sama dengan H2 sama dengan 0. P1 ditambah setengah PV1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah PV2 kuadrat. P1 dikurang P2 ditambah setengah P dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Jika V2 lebih besar dari V1, maka P1 juga akan lebih besar dari P2 dan hal tersebut berlaku sebaliknya. Maka, hubungan tekanan fluida terhadap roket air yaitu 1. Alirannya tidak berputar. 2. Nilai viskositasnya tinggi. 3. Tidak terjadi pemampatan. 4. Kerapatan fluida yakni konstan serta bersifat stabil lebih besar dari kecepatannya. Nah, kesimpulan dari video ini adalah roket air merupakan roket yang berbahan bakar pendorong air dan udara bertekanan. Seperti kita ketahui bahwa udara dalam suatu ruangan akan menekan ke segala arah dan akan mengalir menuju tekanan yang lebih rendah. Dengan dasar tersebut, jika suatu botol diisi dengan udara pada tekanan tertentu, maka udara dalam botol akan menekan ke segala arah. Dan jika botol dilubangi pada suatu titik tertentu, maka udara akan keluar dari lubang tersebut dan akan menyebabkan gaya yang berlawanan dari udara roket bekerja karena ada aksi dalam hukum Newton ketiga. Perubahan momentum pada lubang pengeluaran sama dengan perubahan momentum yang dialami roket. Jadi, air dan udara yang keluar dari dalam botol menyebabkan botol terdorong berlawanan arah dari keluarnya air dan udara.